itu menemukan poin ketika Bapak Ibu menjadi editor jurnal itu dapat poin satu ya di sini. Terus reviewer jurnal juga dapat poin satu. Namun ini memang saya belum tahu apakah sudah terintegrasi di Sinta atau belum. Nah, yang jelas Bapak Ibu sebelumnya itu kan kita kenal dengan Pablon ya. Nah, sekarang Pablon itu diakuisisi oleh Web of Science ya, Clarivate Analytics, sehingga tampilannya sekarang sudah gabung di Web of Science. Nah, pertanyaan-pertanyaan tadi sangat menarik ya. Terima kasih dan itu sering ditanyakan oleh teman-teman atau Bapak Ibu selaku editor dan reviewer jurnal. Yang jelas, apa yang tadi sudah sampaikan oleh Mas Jalil itu kita perlu membuat akun dulu di Web of Science ya. Nah, sehingga nanti akun itu bermanfaat bagi kita untuk rekognisi kita ya, rekognisi kita sebagai editor atau reviewer di sebuah jurnal gitu. Nah, ketika ditanya pengalaman sebagai editor di mana saja, Bapak Ibu tidak perlu membuat CV yang harus manual ya, bisa langsung dituliskan saja nanti diberikan saja apa namanya CV ini karena kita bisa diekspor CV-nya itu. Jadi nanti sebagai editor berapa, sebagai reviewer berapa, di mana itu ya. Terus karya Bapak Ibu ketika nanti disinkronisasi dengan ORCID-nya itu juga nanti akan masuk di profil ini. Ini yang kami sampaikan apa namanya rekognisi Bapak Ibu sebagai editor dan reviewer. Itu catatannya di mana? Itu ada di Web of Science ya. Nah, seperti itu. Botol minum. Ini yang pertama ya, sedikit melanjutkan informasi dari apa yang sudah disampaikan oleh Mas Abdul Jalil. Selanjutnya saya akan share em, penjelasan terkait dengan rules ya, mekanisme atau ketentuan yang ada di kita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi saat ini memang kita sebagai editor maupun reviewer jurnal itu dituntut untuk bisa multitasking ya menggunakan beberapa aplikasi ya yang tadi sudah satu kita minimal memiliki profil di Web of Science. Terus yang kedua kita minimal memiliki profil di ORCID ya. Nah, terus berikutnya Bapak Ibu ketika menjadi editor jurnal kami itu juga minimal memiliki beberapa eh, profil ya platform yang kita gunakan untuk editor dan reviewer hub ya namanya talent.pamedia.id gitu. Nah, di sana Bapak Ibu bisa mengupdate datanya, data profil ya, bahkan kita minta juga data nomor rekeningnya gitu. Karena suatu saat Bapak Ibu ketika sudah selesai melakukan review, memberikan catatan kritis terhadap artikel yang masuk ke jurnal-jurnal kami, itu ke depan kami akan memberikan fee ya dan komisi itu. Nah, kita mulai dari sini ya. Jadi Bapak Ibu ketika saat ini belum mengenal kami ya, kami ada sejak tahun 2020 ya, sudah 4 tahun ini. Di bulan Mei kemarin kita ulang tahun yang keempat. Nah, ID Publishing singkatannya ya, eh, kepanjangannya adalah Penerbit Jurnal Indonesia atau di bahasa Inggris kan Indonesian Journal Publisher. Nah, di kita itu layanannya sebenarnya ada 3 poin ya, tiga eh, layanan utama kita. Yang pertama adalah penerbitan jurnal, di mana di sana juga proceeding dan buku ya. Yang saat ini sedang konsen kami lakukan adalah penerbitan jurnal. Untuk yang proceeding dan buku itu belum ke sana ya, tapi sudah layanan kita sudah ada seperti itu. Nah, yang kedua, Em, ID Publishing ini layanannya adalah pelatihan jurnal. Kita ada LPK, Lembaga Pelatihan Kerja untuk Pengelola Jurnal Ilmiah. Yang kedua, kita ada Bimbel Jurnal, ini ditujukan bagi mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswa yang ingin menulis artikel, tidak tahu dimulai dari mana, maka dapat
bergabung pada mengikuti kegiatan kita di Bimbel Jurnal. Nah, yang ketiga, jurnal support ya. Jadi Bapak Ibu yang saat ini juga mengelola jurnal yang ada di kampus, itu misalnya jurnalnya eh, tampilannya ingin baik, ingin rapi, seperti itu bisa juga menggunakan layanan-layanan kita. Terus install OJS atau bahkan pembuatan jurnal baru. Bapak Ibu sebagai editor PubMedia juga bisa mengajukan untuk pembuatan jurnal baru dengan nama publisher yang lain ya. Bisa juga gabung ke kami karena di jurnal-jurnal yang ada di kami itu beberapa juga kerjasama penerbitannya dengan Bapak Ibu sebagai editor. Jurnal di ID Publishing itu kami himpun ya dalam website namanya pubmedia.id gitu. PubMedia ini grupnya kami ya, grupnya kami di bawahnya ada beberapa entitas ya. Untuk entitas penerbitan jurnal itu di ID Publishing. Nah, jurnal kami yang sudah terakreditasi ada 10 ya. Eh, yang lainnya masih dalam proses untuk pendaftaran akreditasi dan ada yang sudah 1 tahun ya, ada yang baru buat di bulan-bulan yang lalu ya, April, Mei seperti itu. Em, ini adalah profil ya, profil Bapak Ibu nanti ya yang ada yang sebagai editor dan reviewer di jurnal PubMedia atau di ID Publishing, profilnya di sini. Jadi Bapak Ibu nanti silakan melengkapi datanya, data profil yang ada di sana. Dan berikutnya setelah sudah lengkap, nanti Bapak Ibu kontak kami ya, kontak panitia untuk dibuatkan rule ya, rule di OJS atau di jurnalnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti buka pubmedia.id untuk memilih. Jadi misalnya saya bidang keilmuannya matematika, ya mau matematika murni atau matematika pendidikan matematika, silakan Bapak Ibu nanti klik di apa namanya pubmedia.id ya. Berikutnya adalah di find jurnal ya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa muncul nama-nama jurnalnya dan masukkan kata kunci matematika misalnya gitu. Nah, setelah itu buat akun di sana dan nanti hubungi kami untuk di-enroll sebagai editor atau reviewer gitu. Nah, profil lain yang Bapak Ibu harus miliki adalah yang terutama di sini ya di talent.pubmedia.id. Nah, di sini Bapak Ibu perlu buat akun di sana karena berkaitan dengan apa namanya poin nanti Bapak Ibu ada dapat poin terus bisa klaim komisi atau fee juga bisa di sini gitu. Nah, mau jalan-jalan dulu Pung gitu. Raya mau ngaji saya katanya minta tolong sore. di-unmute kan Mbak Intan atau Mas Sani. Ya. Itu Mas suaranya bocor itu. Baik, Minta Pak. tolong Mbak Intan atau Mas Sani, minta tolong di-unmute kan. Sudah saya enroll sebagai ya, baik. Nah, jadi Bapak Ibu yang saat ini hadir saya kira sudah mempunyai akun semua ya di talent.pubmedia. Nanti Bapak Ibu silakan untuk melengkapi datanya di sana. Nah, jadi nanti saya tunjukkan ya apa namanya cara-cara untuk melengkapinya. Nah, berikutnya ini yang agak apa namanya agak complicated ya, agak rumit sebenarnya, tapi ini mau tidak mau perlu kami sampaikan ya kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi di kami itu apa namanya memiliki ketentuan seperti ini ya. Jadi nanti semua editor atau reviewer itu kita buatkan SK. Jadi SK-nya itu per 1 tahun ya. Jadi misalnya sekarang di bulan Agustus, maka kami SK-kan sampai di Desember 2024. Nanti di Januari kita perpanjang lagi, kita buatkan SK lagi gitu. Nah, terus Bapak Ibu perlu membuat akun di talent.pubmedia.id ya. Nah, di akun ini nanti apa namanya semua poin dan nanti fee atau komisi semuanya akan dimasukkan di apa namanya di sana ya di talent.pubmedia.id.
informasinya akan terlihat di sana. Jadi semacam apa ya? Semacam akun ya, ya profil kita sebagai editor pub media di sana. Terus berikutnya editor ya atau reviewer berhak mendapatkan komisi atau fee ya. Jadi nanti masing-masing jurnal kita setting fee-nya tidak besar, tapi Bapak Ibu saya kira ada apa namanya ada apresiasi walaupun tidak besar ya. Nah, yang jelas kita upayakan Bapak Ibu sebagai editor dan reviewer itu memiliki apa namanya memiliki kemampuan apa namanya keahlian di bidangnya, maka kita akan memberikan apresiasi ya. Selain dari SK, kita juga akan memberikan apresiasi fee ya. Ini atas dasar apa ya? Atas dasar rapat ya di kami bahwa Bapak Ibu kita berikan komisi untuk setelah selesai melakukan review dan itu nanti akan diinformasikan apa namanya di dalam profil ya talent.papmedia.id. Nah, ini akan sangat berbeda dengan ketika Bapak Ibu menjadi editor atau reviewer di jurnal-jurnal internasional ya. Mereka setidaknya memberikan sertifikat saja ya dan atau ada surat SK ya. Jadi kalau selama ini kalau saya lihat itu sertifikat ya, sertifikat sebagai editor atau sertifikat sebagai reviewer di jurnal tertentu pada isu tertentu. Nah, yang terakhir, Bapak Ibu memiliki tanggung jawab ya, atau memiliki tugas untuk menelaah naskah yang ditugaskan ya. Nah, ini memang karena kita memiliki ketentuan itu maksimal 3 hari. Jadi misalnya sekarang dikirimkan, maka maksimal 3 hari. Kalau dalam waktu 3 hari Bapak Ibu tidak ada waktu, tidak apa-apa, kita ganti dengan yang lain seperti itu. Kalau yang lainnya nggak ada waktu, maka kita geser ke yang lain. Jadi seperti itu. Nah, sehingga artikel-artikel yang masuk itu bisa dioptimalkan, direview oleh editor maksimal 3 hari ya. Penugasannya misalnya pagi ini dikirimi penugasan, maksimal 3 hari Bapak Ibu sudah punya catatan untuk mereview. Nah, ini informasi tambahan sebenarnya ya. Jadi eh, apa namanya kita di ID Publishing ya memiliki tawaran-tawaran kepada Bapak Ibu yang saat ini sudah menjadi keluarga besar kita di Pub Media Group ya. Tawarannya apa? Tawarannya menjadi kepala cabang ya. Kalau bahasa gampangnya kepala cabang. Tapi kalau di sini kami tuliskan sebagai representasi ya. Representasi ID Publishing di masing-masing kampus atau di masing-masing instansi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, em, sampai dengan saat ini alhamdulillah sudah ada 4 atau 5 em, tim editor jurnal kita yang apa namanya bergabung di program representasi ID Publishing ya. Jadi di sini saya kira hadir Ibu Faradila dari Sulawesi Utara ya, terus Ibu Harliana dari Jawa Timur, Karsidenan Kediri ya. Dan ada satu yang sedang proses itu dari Bengkulu dan yang satu lagi dari Palembang. Nah, Bapak Ibu nanti silakan dibuka di website kami di idpublishing.org, diklik di bagian blog ya. Minta tolong Mas Sani atau Mbak Intan di share linknya. Yang kedua ini juga sebagai supplier naskah. Jadi Bapak Ibu di kampusnya atau di instansinya misalnya membutuhkan luaran-luaran publikasi juga bisa dikirimkan ke jurnal-jurnal kami. Kita juga ada jurnal nasional dan jurnal internasional. Jurnal internasionalnya ada 93, jurnal nasional ada 100 lebih jurnal. Nah, bonus berikutnya, Bapak Ibu kalau misalnya tertarik untuk membuat jurnal sendiri, itu juga bisa. Nanti kontak-kontak kami ya, atau silakan bisa ngisi link ini ya. Silakan nanti minta tolong di-sharekan ya link ini yang di bawah tulisan bonus. Nah, ini silakan ini ya, diklik di browsernya. Setelah selesai, nanti kami berikan cara-caranya gitu. Nah, saya kira demikian informasi yang kami sampaikan ya. Berikutnya saya akan mempraktekkan bagaimana cara untuk membuat akun di em, melengkapi data di talent.papmedia.id.
Jadi pertama, Bapak Ibu perlu login dulu ya. Yang belum punya akun nanti klik di register. Kalau sudah punya akun, diklik login ya. Nah, login. Saya menganggap Bapak Ibu sudah punya semua ya, sehingga saya tidak perlu apa namanya melakukan demo untuk registrasi. Registrasi, setelah registrasi Bapak Ibu perlu menunggu beberapa saat ya, karena harus diverifikasi dulu ya. Jadi kami harus cek dulu Bapak Ibu benar-benar calon editor kami atau bukan, seperti itu. Karena ada yang mendaftar itu asal-asal ya, mendaftar dengan nama yang tidak sesuai. Kita cek di Google ya. B-nya belum ya? Belum. Kita ada folder tambahan nggak? Ada. Bisa minta tolong Mas Sani. Mas Sani, sudah di-unmute ya. Oke, ini adalah tampilan ketika Bapak Ibu login di talent.pubmedia.id ya. Terus berikutnya, em, di postingan saya ya, di postingan saya Bapak Ibu bisa menambahkan event. Jadi misalnya sebagai editor Bapak Ibu punya kegiatan nih, misalnya ada kegiatan apa yang sifatnya akademis, misalnya ada sosialisasi panduan PKM misalnya di masing-masing kampus, Bapak Ibu bisa nambahkan event di sini ya. Terus misalnya Bapak Ibu punya berita apa, misalnya, oh ini ternyata ada hibah ini ya, hibah hibah penelitian pemula misalnya. Em, nah ini bisa dibuatkan berita, misalnya Bapak Ibu menyampaikan, oh saya lolos nih apa namanya dengan hibah penelitian pemula dengan judul penelitian ini seperti silakan dibuatkan berita di sini. Atau Bapak Ibu punya tutorial ilmiah, misalnya bagaimana cara buat akun profil Google Scholar, bagaimana cara buat akun apa namanya Web of Science ya yang tadi disampaikan oleh Mas Jalil, maka Bapak Ibu juga bisa menambahkan tutorial di sini. Nah ini bisa menambahkan kegiatan, berita, dan tutorial. Nah itu silakan Bapak Ibu manfaatkan platform ini dengan baik. Jadi bisa apa namanya bisa disampaikan ke publik juga. Oh ternyata Bapak Ibu ini loh ada event-event saya yang bisa didaftar oleh publik seperti itu. Oh ini ada berita terkait dengan rekognisi Bapak Ibu sekalian. Nah berikutnya di menu komisi. Di menu komisi Bapak Ibu ini adalah daftar. Nanti akan muncul daftar artikel-artikel yang sudah Bapak Ibu review di sini gitu. Ya. Nah, ini contoh saja nominalnya satu artikel tuh 5.000. Ini contoh ya. Nah, nanti semua naskah yang sudah Bapak Ibu review, nanti judulnya akan masuk di sini, nominal komisinya juga akan masuk di sini. Terus ketika nanti Bapak Ibu, saya mau narik komisi saya, ini sudah ada 5 juta misalnya. Nah, terus diajukan aja penarikan di sini, ajukan penarikan, ya. Terus Bapak Ibu bisa membuat berita dulu. Nah, beritanya ini terkait dengan berita-berita yang misalnya tadi itu saya lolos nih hibah penelitian pemula, nah silakan dibuat berita. Atau Bapak Ibu bisa menambahkan berita ini terkait dengan pengalaman menjadi editor atau reviewer di jurnal yang ada di PubMedia. Itu juga bisa ditambahkan di sini. Setelah ditambahkan selesai, maka Bapak Ibu bisa tarik nih komisinya gitu. Nah, ini nama bank dan nomor rekeningnya ini karena belum ada ya, belum saya masukkan, maka di sini belum muncul. Nanti kalau sudah dimasukkan, maka ini nanti kami memberikan apa namanya, mentransfer komisinya melalui rekening yang ada di sini. Gitu. Tentu sebelumnya kita konfirmasi terlebih dahulu ya, apakah Bapak Ibu benar nih komisinya mau ditarik gitu. Kalau sudah bisa diklik simpan dan ajukan. Nah, nanti nunggu beberapa saat, tim kami akan menghubungi Bapak Ibu sekalian untuk apa namanya mengirimkan informasi dan konfirmasi ya terkait dengan komisi. Nah, di menu berikutnya ada pengumuman ya. Di pengumuman ini Bapak Ibu bisa cek ya. Ini ada banyak pengumuman dan ini saya kira perlu dicek oleh Bapak Ibu rutin ya. Dan notifikasinya kelihatan di atas nih ya sebelah profil. Di atasnya ada nih. Nah, kayak ini ya dapatkan komisi dari ID Publishing. Nah, kita coba buka pengumumannya apa. Oh, diminta untuk melengkapi ini ya,
Jadi buat akun di pubmedia.id ya. Oh, cari jurnalnya di sana, buat akun di talent, terus lengkapi profil. Nah, setelah melengkapi profil, Bapak Ibu nanti hubungi ya apa namanya tim kami ya. Tim kami untuk akun Bapak Ibu agar bisa di-enroll di jurnal-jurnal yang ada di PubMedia. Terus lihat lagi ada pengumuman apa lagi nih? Oh, ini ada 11 Juli kemarin ada pengumuman kita diminta untuk melengkapi profil ya. Nah, ini ada himbauan kepada Bapak Ibu selaku editor ya untuk melengkapi profil ya, memposting berita ya. Nah, nanti kalau mau caranya posting berita, klik aja postingan saya, klik news. Sudah nanti Bapak Ibu bisa menambahkan postingan berita. Nah, saya kira itu apa namanya pengenalan ya terhadap fitur-fitur yang ada di talent.pubmedia. Nah, bagaimana caranya untuk menambahkan atau melengkapi profil ya, profil Bapak Ibu kalau ingin dilengkapi ya. Nah, itu diklik di pojok kanan atas ya, diklik edit profil. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat selengkap-lengkapnya ya profilnya ya. Dan perlu saya sampaikan juga dan perlu saya tekankan juga Bapak Ibu agar tidak ada apa namanya tindakan yang tidak diinginkan. Misalnya ada orang yang mengambil nomor email, alamat email atau mengambil nomor telepon Bapak Ibu dan menggunakan apa namanya itu dengan spam ya, maka Bapak Ibu dicentang aja tampilkan alamat email kalau mau ditampilkan ya. Kalau misalnya nomor HP-nya tidak ingin ditampilkan juga tidak usah dicentang. Jadi kalau mau ditampilkan nomor HP dan email itu dicentang. Kalau tidak ingin ditampilkan di uncheck ya. Nah, saya kira ini default ya standar Bapak menambahkan deskripsinya ya. Terus informasi-informasinya juga bisa ditambahkan semua ya. Nah, berikutnya Bapak Ibu juga di bagian akhir ini ada nomor rekening bank ya, nomor rekening bank dan nama banknya. Ini adalah em, informasi ya bank yang nanti digunakan untuk penarikan komisi gitu. Nah, ini silakan nanti dilengkapi secara lengkap. Nah, kapan mulainya? Nah, mulainya itu ya kalau Bapak Ibu sudah mulai lengkap datanya di sini dan sudah terdaftar juga di ID Publishing ya, di PubMedia ya. Di pubmedia.id, jurnal-jurnalnya Bapak Ibu misalnya sudah terdaftar di sana dan sudah di-enroll sebagai editor atau reviewer ya, maka Bapak Ibu nanti bisa mulai kami tugaskan gitu. Misalnya sebagai mau cari jurnal pendidikan matematika, cari saja seperti itu matematika nanti registrasi ya default lah standar. Saya kira Bapak Ibu sudah terbiasa dengan OJS ya. Nanti bisa ini. Atau misalnya saya belum familiar OJS, maka tutorial di YouTube juga banyak saya kira. Tutorial bagaimana mendaftar sebagai editor, sebagai reviewer di jurnal yang menggunakan OJS 3. Nah, nanti kata kuncinya seperti itu. Nah, ini Maaf Pak, yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri dulu ya nanti jika Bapak Ibu ada yang belum jelas atau yang belum apa namanya belum diketahui ya apa namanya alur-alurnya, maka Bapak Ibu nanti bisa bertanya di sesi diskusi ya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke ke Mbak Intan ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andi. Untuk selanjutnya kita langsung saja untuk memasuki sesi diskusi. Mungkin yang pertama tadi ada Bapak Ahmad Hidir yang sudah raise hand. Kepada Bapak Ahmad Hidir, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya Pak. Terima kasih ya, moderator ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang hadir di ruangan ini ya. Salam kenal ya dari kami ya. Perkenalkan saya Hidir ya, Ahmad Hidir asal dari Tasik ya, tapi tugas di Riau ya. Saat ini saya di jurusan sosiologi ya, FISIP Universitas Riau. Mohon maaf tadi saya keluar masuk ya, karena memang di tempat kami sedang hujan deras ya, jadi listrik tidak stabil ya, jadi WiFi agak bermasalah ya.
Jadi apakah pertanyaan ini sudah ditanyakan sebelumnya atau tidak ya, saya kurang tahu ya. Kalaupun sudah, mohon diberikan penjelasan kembali ya, karena saya belum mendengar. Pertama, saya terima kasih kepada panitia yang sudah mempercayai kami untuk bergabung ya di publisher ya, ID publishing ya. Jadi ya, kemudian saya sudah punya akun ya JM Talent ya. Tetapi saya lupa ya ketika mengisi form itu apakah saya sebagai editor atau sebagai reviewer gitu. Ya karena memang ada beberapa di jurnal saya sebagai reviewer maupun sebagai editor ya. Nah, yang di sini saya mohon mungkin tadi juga saya sekilas ya di obrolan ada yang bertanya ataupun ada yang menulis belum punya SK ya. Jadi segera saya kira mewakili kawan-kawan ya. Kalau memang ada SK dan mulai ditugaskan ya. Jadi SK diberikan ya. Kemudian tutorial-tutorial yang terkait dengan apa yang harus disampaikan ya. Terkait juga dengan tugas-tugas kami nanti mungkin ada semacam buku panduan ya yang bisa kami pelajari ya. Setelah mungkin halo ya. Masih dengar suara ya? Masih dengar, Pak? Dengar. Jadi ada semacam buku panduan ya, tutorial ya. Tadi saya kira saya sudah buka masuk ke web ya, web JM Talent tadi ya. Alhamdulillah akun sudah saya isi ya, kemudian rekening dan lain-lain ya. Jadi yang ingin saya tanyakan adalah itu tadi ya SK ya, sebagai apa ya. Tadi saya dengar selama setahun ya, nggak jadi masalah gitu. Terus yang kedua, tadi sudah terakreditasi 10 jurnal ya. Nah, saya ingin tahu yang 10 jurnal itu yang terakreditasi itu apa saja gitu. Ya, yang sudah terakreditasi, kemudian bidang-bidang apa saja ya, sehingga kita tahu ya bahwa kami ini ditugasi pada jurnal apa ya, dan akreditasinya apa. Apakah Sinta berapa gitu ya. Sinta 5, 6 atau 4 gitu. Itu yang perlu dipahami ya oleh terutama oleh saya ya. Dan kemudian apakah tugas kami ini ya, misalnya saya kan di bidang sosiologi ya, tidak mungkin mereview misalnya di bidang matematik misalnya. Kalau seandainya memang tidak ada ya tulisan-tulisan yang terkait ya, misalnya kan jurnal ini kan ada 10 atau berapa tadi ya, kan tidak semuanya terbit bersamaan gitu. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan gitu. Ya. Ada yang setahun 2 kali atau 3 kali ya, atau 4 kali. Nah, ini tugas kami ini sebelum kalau tidak ada penugasan ya apa gitu. Ya. Artinya kalau memang tidak ada penugasan kan tidak ada salary gitu. Nah, salary ini tergantung dari jumlah yang kita review atau misalnya dari kategori akreditasi jurnalnya gitu. Ini yang perlu dilihat. Ya, karena ini bukan mata duitan, tapi paling tidak kita tahu ya hak kita ya. Kemudian kewajiban kita apa gitu. Nah, kemudian yang terakhir, apakah dimungkinkan kami sebagai reviewer atau editor menulis ya di jurnal yang lain ya, yang kira-kiranya agak relevan dan tidak mungkin misalnya saya menulis pada jurnal yang saya sebagai editor atau sebagai reviewer ya, tapi mungkin juga ke sebelahnya gitu. Apakah ada diskon gitu atau ada kemudahan ya, semacam itu gitu. Itu supaya kita juga tahu gitu posisi kita. Oh, ternyata tidak ada diskon sama saja. Oh ya, kita ngerti gitu. Jadi kita itu mungkin Pak ya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Andi, silakan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Haidir. Dari Riau ya Pak ya. Saya juga dari Riau ini. Terima kasih atas saran dan masukannya. Kami akan siapkan ya di tim kami untuk menyampaikan sertifikat
editor atau reviewer. Terkait dengan jurnalnya, Bapak nanti bisa memilih jurnalnya kira-kira jurnal yang cocok untuk Bapak sebagai editor atau reviewer jurnal apa di pubmedia.id. Nanti bisa memilih dan membuat akun di sana. Em, Terkait dengan hal yang lainnya yang tadi sudah disampaikan, segera ya kami susun untuk panduan ya, panduan penggunaan aplikasi, panduan bagaimana cara mereview dan seterusnya, serta hak dan kewajibannya nanti kami segera susun dan kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian ya sebagai editor atau reviewer jurnal-jurnal kami. Nah, apakah Bapak Ahmad Haidir ini boleh menulis di jurnal kami yang Bapak juga sebagai editor? Boleh ya. Apakah ada diskon? Ada ya. Jadi kita siapkan diskon bagi Bapak Ibu yang juga sebagai penulis di jurnal-jurnal kami gitu. Nah, em, secara ketentuan memang ya kalau untuk pengajuan akreditasi ya itu kan tidak ada ketentuan bahwa editor atau reviewer itu tidak boleh menulis di jurnal kita. Nah, yang ada ketentuannya adalah di ketika jurnal tersebut mau mendaftar ke indeksasi DOAJ. Jangan banyak-banyak tuh editor atau reviewer nulis di jurnalnya sendiri itu maksimal 20% ya. Nah, maka Bapak Ibu kalau misalnya dimungkinkan untuk menulis di jurnal yang Bapak Ibu juga sebagai editor, maka kami sampaikan boleh ya, boleh Pak Haidir nulis di jurnal yang Bapak juga sebagai editor. Namun nanti artikel Bapak akan direview atau ditelaah oleh editor atau reviewer yang lain ya, tidak Bapak juga yang review tidak. Gitu. Nah ini terkait dengan itu kami sampaikan juga, nah ya kami rangkum dalam panduan editor jurnal PubMedia. Saya kira demikian penjelasan dari kami Pak Haidir. Halo, saya belum terjawab satu lagi, Mas. Yang mana Pak? Ya. Ya, akreditasi jurnalnya itu kriterianya apa ya? Sinta berapa, atau memang bagaimana akreditasinya? Oh ya, Yang untuk 10, yang yang jurnal 10 kami tadi. ini yang sudah terakreditasi itu em, ada 10 jurnal ya, dan 10 jurnal itu bidangnya saya langsung share screen ya sebentar. Ya. Nah, nah ini dari 107 jurnal itu ada 10 jurnal yang sudah terakreditasi dan 10-10-nya itu ada di bagian paling atas ya. Ini jurnal pendidikan dan ilmu sosial ya miliknya yang dieditori oleh Pak Riz Faisal, politik pemerintahan, ini sosial juga, pemerintahan desa, TI, sosial juga. Terus satu lagi ini yang pengabdian, ini kemarin dapat Sinta apa namanya Sinta 5 ya. Ini jurnal yang kita bantu kelola ada dari Politeknik Pembangunan Pertanian Jogja. Ini jurnal pertanian ya Sinta 3 atau Sinta 4 ya kalau nggak salah. Atau Sinta 5 saya lupa. Nah terus ini ada jurnal pendidikan eh, sosial juga ya. Sosial bidangnya sosial juga. Ini kemarin Sinta 2. Gitu. Hmm? Nah jadi jurnal-jurnal yang sudah Nah, terakreditasi itu data kalau sini saya lihat rata-rata jurnal bidang ilmu sosial ya. Nah ilmu sosial. Memang tidak ada informasi di sini sudah Sinta berapa tidak ada. Ketika diklik baru nanti ada informasi jurnalnya sudah Sinta apa. Nah, terakhir ini jurnal pencegahan penyemaran industri juga Sinta 2 ini sedang proses untuk apa namanya? Untuk pendaftaran, untuk akreditasinya sedang proses pengumuman sama dengan yang sosial. Untuk yang psikologi itu jurnalnya belum diajukan untuk akreditasi ya, karena untuk pengajuan akreditasi minimal 2 tahun. Saya kira demikian Pak Inger. Terima kasih, terima kasih. baik, terima Baik, kasih Pak Ahmad Hijir. Untuk selanjutnya mungkin ada Pak Syahrul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi semua Bapak Ibu review jurnal. Alhamdulillah saya kemarin mohon izin Pak Andri ya karena sudah juga sering komunikasi dengan beliau ya. Alhamdulillah kemarin saya sudah sempat menempatkan diri untuk mendaftar sebagai editor atau review jurnal dan saya sudah sampai membuat akun juga Pak Andrinya gitu. Namun di posisinya karena memang saya telah membuat akun, kemudian saya memposting di status WA dan sebagainya. Alhamdulillah di apa namanya di jurnal pendidikan anak usia dini karena juga saya mengajar di PGPAUD di pendidikan matematik sama fakultas kemaritimannya di situ alhamdulillah kemarin sudah saya membantukan untuk submit di sini dan sudah terbit kalau nggak salah itu ada 5 jurnal yang di pendidikan PAUD anak usia dini dan yang kemarin ke pendidikan matematika juga pun ya sudah terbit dan ini ada lagi yang menanyakan saya karena saya sering mempostingnya di ini walaupun saya masih bisa bergabung di sini. Namun yang ingin saya tanyakan di sini Pak Andri ya, karena kemarin saya sudah dari tahap awal untuk apa namanya mendaftarkan diri dan sampai sekarang sudah membuat akun. Kemudian yang ditanyakan bagaimana untuk tindak lanjutnya seperti apa Pak? Mohon berkenan arahan dan bimbingan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Syarul. Jadi untuk berikutnya itu kan kita sampaikan SK-nya dulu ya. Kita sampaikan SK, nanti Bapak apa namanya bisa mulai untuk penugasan ya menjadi editor di mana itu mereview atau mengoreksi naskah yang sudah masuk ke jurnal kami. Jadi sampai dengan saat ini kita masih proses untuk pembuatan. Jadi nanti mohon mohon di apa namanya dikonfirmasi ya oleh tim kami. Nanti akan konfirmasi satu-satu namanya dan afiliasinya pas sudah sesuatu belum gitu. Kalau sepanjang Bapak Ibu menuliskan data yang ada di talent.pubmedia itu sesuai, instansinya juga sesuai, maka kami akan memberikan SK berdasarkan itu yang ada di talent.pubmedia.id. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Syarul. Terima kasih juga sudah mengirimkan beberapa artikel ya ke jurnal kami. Jika nanti Bapak berkenan untuk menjadi supplier jurnal kami, maka itu nanti ada apa namanya, ada potongannya itu Pak. Nanti bisa kontak-kontak dengan tim kami ya Pak ya. Ya, saya kira demikian penjelasan dari saya. Ya, Silakan terima Mbak kasih Intan. banyak Pak Andri. Ya. Baik, terima kasih. Ini untuk yang raise hand, ada satu lagi dari Pak Jody Setia Hermawan. Kepada Pak Jody, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar ya? Dengar, Pak. Oh ya, terima kasih Bu Intan Rahmawati dan Pak Andri Kesmawan sudah memberikan waktunya. Saya dari Universitas Lampung ya. Ya, jadi saya kemarin mendaftar sebagai editor di Jurnal Pendidikan Matematika. Nah, apakah nanti saya bisa mendaftar di jurnal lain lagi atau menunggu pendaftaran selanjutnya dibuka? Itu yang pertama, karena saya juga ingin berkontribusi juga di jurnal yang lain. Yang kedua, ketika nanti kita ditugaskan sebagai editor itu atau reviewer ya, itu nanti apakah pemberitahuannya melalui email atau kita diberitahu melalui WhatsApp atau seperti apa? Karena kan saya juga mengolah jurnal itu ada yang tidak diberitahu melalui email seperti itu. Terus yang ketiga, apakah nanti akan ada pelatihan-pelatihan untuk menjadi apa ya, untuk editor dan reviewernya? Karena kan harapan saya ini kita juga bisa bukan hanya di Sinta tapi juga nanti di Scopus dan yang lain. Ya karena kan nanti untuk keperluan kami juga ya dan untuk media juga bisa menjadi lebih maju seperti itu. Terima kasih. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jody. Jadi terkait dengan itu,
ya. Nanti kami akan menyampaikan ke teman-teman ya bahwa Pak Jody misalnya mendaftar sebagai editor di matematika dan jurnal-jurnal yang lain gitu. Nanti Bapak juga bisa menyampaikan ke kami juga gitu. Nah, yang jelas editornya ini nanti sesuai dengan bidang keahlian ya, bidang ekspertisnya Bapak gitu. Misalnya Bapak bidang matematika, mau pendidikan atau mau yang murni yang berkaitan dengan itu, sementara di kami ada 3 atau 4 jurnal, Bapak bisa bergabung di sana. Karena sekali lagi untuk ketentuan akreditasi jurnal itu satu orang editor itu boleh bergabung di beberapa jurnal yang jelas bidang keilmuannya sama. Nah, terus yang kedua terkait dengan pelatihan editor, ini pertama ya, nanti Bapak Ibu kita akan undang juga Bapak Ibu baik secara online maupun offline ya di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi ini agenda pengenalan terkait dengan rekognisi em, apa namanya rekognisi poin ya, poin itu yang di Web of Science dan rekognisi yang ada di kami koin ya, seperti itu. Nah, berikutnya nanti kami akan menyelenggarakan juga pelatihan-pelatihan editor dan reviewer itu secara teknis ya. Jadi Bapak Ibu kita pandu untuk bagaimana mereview atau menggunakan OJS selaku editor atau reviewer. Nah, saya kira demikian Pak Jody untuk kedepannya kita komitmen ya untuk membuat apa namanya pelatihan-pelatihan untuk editor yang ada di kita. Untuk yang pemberitahuan penugasan itu nanti melalui email atau gimana? Ya, ya, pemberitahuannya melalui email. Jadi Bapak Ibu ketika mendaftarkan email ke jurnal kami, maka setiap ada penugasan pemberitahuannya melalui email. Gitu. Jadi kita tidak memberitahukan melalui WA, tapi lewat email. Jadi Bapak Ibu mungkin email yang digunakan bisa terkoneksi ya dengan gawai atau handphone yang Bapak Ibu sekarang pegang ya. Jadi ketika ada penugasan, oh ini ada penugasan nih jurnal gitu. Nah, maka Bapak Ibu bisa langsung buka, mereviewnya kan juga bisa lewat HP kan ya. Ketika buka artikelnya, oh ini artikelnya kurang ini bisa lewat HP, terus klik send. Udah kita juga nanti akan dapat notifikasi. Jadi semua jurnal kami itu sudah kita lengkapi notifikasi semuanya menggunakan email dan aktif ya emailnya gitu. Ketika ada orang yang submit juga kami dapat informasi notifikasi ketika Bapak Ibu selaku editor itu juga nanti akan dapat notifikasi setiap bulan ada dapat notifikasi rekap artikel yang Nggak dengar masuk, Pak. penugasan dan seterusnya. Seperti itu Pak Jody. Ya, Mas sedikit Mas, nyela sedikit baik Mas. Bapak. Kalau Boleh, untuk daftar silakan juga, Pak. untuk daftar jurnalnya itu harus berapa buah? 1 atau 2 atau 3? Yang kita klik Boleh saja beberapa sosiologi. jurnal Bapak. Boleh beberapa jurnal? Iya, yang sesuai dan relevan dengan keahliannya gitu. Itu Jadi mulai kalau kapan Bapak ya? misalnya sih Kapan untuk mulainya? mendaftar jurnalnya, untuk mendaftar di masing-masing jurnal, Bapak bisa memilih ya di pubmedia.id nama-nama jurnalnya. Jadi misalnya dituliskan psikologi misalnya. Nanti akan ada muncul beberapa jurnal. Bapak bisa klik view jurnal dan selanjutnya klik registrasi. Sudah Bapak buat akun di sana dan setelah itu nanti konfirmasi ke kami ya. Nanti kami enrollkan sebagai editor atau reviewer. Demikian Bapak. Oke, makasih. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya ada beberapa pertanyaan dari kolom chat ya Pak. Saya akan bacakan dari pertanyaan di kolom chat. Yang pertama ini dari Pak Sukuh Madianing Rana. Untuk hasil seleksi berkas editor atau reviewer yang sudah dikirim, kira-kira disampaikan kapan Pak Andri? Masih termute Pak. Pak Andri. Ya, iya. Ya, terima kasih Pak Kuku. Jadi ini segera kita sampaikan ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah mendaftar
di JM Talent ya atau di Google Form yang kemarin itu akan kami sampaikan ya apa namanya SK editornya itu. Baik. Saya baca sendiri ya Mbak ya. Ini Iya, apa nih? silahkan Pak. Pak Bapak atau Ibu Yerizal ya, saya belum dapat SK editornya. Ya, kita proses ya. Jadi Bapak Ibu yang saat ini hadir, nah ini kita prioritaskan untuk pembuatan SK-nya. Ya, SK editor atau SK reviewer ya. Atau misalnya, oh ya itu, SK editor dan SK reviewer nanti kita siapkan. Pak Ervin Azhar ya, Bapak Ervin Azhar. Jadi terkait dengan alamat satu dan alamat dua apa itu? Jadi alamat satu itu kan berbatas ini karakternya ya. Jadi misalnya terlalu panjang, dimulai dari jalan, nomor, dan alamat dan seterusnya itu terlalu panjang, maka Bapak bisa menambahkan di alamat dua gitu. Kalau misalnya tidak panjang ya nanti pendek-pendek aja nggak apa-apa. Misalnya desa, desa dan apa namanya jalan gitu. Terus yang alamat keduanya nomor dan nomor rumah dan nomor gang misalnya itu bisa juga seperti itu. Untuk yang Ibu Tri Kristianti, selamat pagi panitia. Saya sudah mendapatkan akun dan SK sebagai reviewer. Namun di role belum berubah ya di CPBI dan sudah pernah disampaikan ke admin mohon bantuannya. Baik. Jadi terkait dengan ini nanti kita cek ya Ibu Tri Kristianti ya. Ibu Tri Kristianti nanti minta tolong di enroll sebagai reviewer ya. Nanti sudah dapat SK juga ya. Baik. Dibantu catat ya ini sudah Mas Ani. Sertifikat kegiatan ini ada nggak Bapak Ibu? Nah, saat ini memang kita belum menyiapkan ya, belum menyiapkan apa namanya untuk sertifikat kegiatan ini. Tapi misalnya Bapak Ibu menghendaki, maka kita akan buatkan ya. Nanti Bapak Ibu telah mengikuti acara Pamedia Editor Meeting ya. Ibu Laila, saya sudah punya akun di jurnal Pamedia. Apakah harus buat akun lagi? Tidak perlu ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah punya akun di sana, itu nanti kita enroll saja sebagai editor atau reviewer ya. Tidak perlu buat akun lagi. Nanti tinggal disampaikan ke kami di panitia ya. Bisa ke kami atau ke nomor admin ya. Nomor admin bisa tolong di chat ya, di chat Zoom. Ini Bapak atau Ibu sungguh ponten ya dari UMTU ya. Izin bertanya, ketika saya mau register ke jurnalnya tidak ada tombol register, yang ada hanya tombol login. Nah, ini nanti bisa diklik di bagian, saya coba contohkan ya, sebentar. Ya, sebentar. Tidak ada tombol. Bapak atau Ibu Matnur Ritonga ya, saya reviewer di jurnal pendidikan sudah dapat SK-nya, sudah lengkapi JM Talent. Baik, terima kasih Bu. Saya sudah lengkap JM Talent beberapa tahun lalu, tapi belum dapat SK-nya. Ya, SK-nya nanti kita siapkan ya. Jadi Bapak Ibu mohon isi daftar hadir. Nanti yang daftar hadir kita prioritaskan untuk apa namanya kita buatkan SK-nya. Selanjutnya bagi Bapak Ibu editor yang lain. Ini Bapak Muhammad Imam Ma'ruf, apakah mohon izin bertanya, apakah harus mendaftar di setiap jurnal di mana kita bertugas sebagai editor atau reviewer atau cukup satu kali saja? Cukup satu kali ya, jika jurnalnya multi jurnal ya. Jadi misalnya di jurnal.pubmedia.id ya. Jadi Bapak Ibu, jurnal kita itu ada beberapa platform ya, beberapa OJS ya. Jadi misalnya Ibu atau Bapak sudah Pak Muhammad Imam ya tadi sudah mendaftar di
salah satu jurnal, di mana jurnal itu semuanya ada di journal.papmedia.id. Maka Bapak cukup satu saja register di sana. Nanti Bapak sampaikan kepada kami, oh saya eh, mendaftar sebagai editor di Mechanical Engineering sama di sini misalnya. Sebagai editor di dua jurnal ini, maka nanti kami yang akan enroll. Jadi satu akun bisa untuk beberapa jurnal apabila dalam satu website journal.papmedia.id. Ya, seperti itu Pak apa namanya? Pak Muhammad Imam tadi ya kalau nggak salah. Siapa? Ada lagi Mbak Intan? Oh ini ya. Oke, berikutnya dari Pak Gusti Rizal ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Oh, ini pertanyaan yang lain ya, yang tadi tambahan. Untuk agen 5 jurnal 5 naskah per bulan dapat fee, misalnya hanya 4. Oh, nah itu fee-nya itu per masing-masing artikel itu 20.000 ya Pak. Itu. Jadi itu akan ada update terbaru ya di websitenya. Terus yang kedua, kemudian apakah submit, review, accepted, dan publish yang diakui? Ini maksudnya gimana? Satu jurnal sisanya pada bulan kedua. Oh, ya itu yang jelas ketika di bulan tersebut Bapak 4, yaitu empatnya sudah submit semua ya. Nah, maka nanti ketika sudah publish baru dikirimkan fee-nya. Yang kedua, apakah nama-nama editor reviewer di website jurnal masing-masing akan diupdate? Ya, nanti kami update, Pak. Jadi setelah ini selesai, kita SK-kan, Bapak Ibu nanti menjadi editor atau reviewer di jurnal mana, maka nanti akan kita update di website tersebut. Pak Yerizal, terima kasih sudah daftar. Ibu Laila juga sudah. WA-nya. WA-nya boleh ke saya atau boleh ke ini ya. Misalnya ke saya agak lama, balasnya bisa ke ini, ke apa namanya, ke admin. Ibu Tri Kristianti, apakah akun JM Talent otomatis tersinkron ke akun OJS sebagai reviewer? Tidak. Jadi itu beda ya. Makanya Bapak Ibu perlu buat akun di jurnalnya masing-masing gitu. Oke, Bu Nurhayati, terima kasih. Kita siapkan ya SK-nya. Bapak Madsen ya, juga sama. Ibu Nurul Ismaiyah ya, mohon maaf sebelumnya ini jika bergabung di ID Publishing adalah pengalaman pertama mulai jurnal saya yang paling tepat menjadi reviewer atau editor G. Nah itu tergantung apa namanya Ibu. Jadi sebenarnya eh, keduanya itu sama ya, sama-sama mereview naskah ya. Hanya saja perannya berbeda. Perannya sebagai editor, perannya sebagai reviewer. Mohon izin, ini Bapak atau Ibu Berta untuk SK belum ya? Nanti kami sampaikan SK-nya. Terakhir ini Pak Abdurrahman. Pak maaf, Pak Abdurrahman, saya reviewer di Jurnal Pendidikan Islam. Saya sudah buat akun di jurnal tersebut tapi belum dikasih akses untuk reviewernya. Jadi nanti kita enroll ya Pak. Nanti di apa namanya mohon diinformasikan kepada kami apa namanya Bapak sudah buat akun di mana nanti kami enroll di sana. Saya kira demikian ya. Sudah selesai semua ini pertanyaan yang ada di chat. Saya kembalikan ke Mbak Intan sebagai pembacara silakan. Mungkin saya boleh bertanya nggak Pak? Sedikit. Oke. Silakan Pak. Mau turun lagi Pak. Terima kasih, nama saya Sumpanda Pranata, izin bertanya Pak. Saya punya cita-cita ingin bikin OJS sendiri gitu. Kira-kira untuk ID publishing bisa bantu nggak? Inginnya buat jurnal sendiri gitu Pak. Kira-kira gimana Pak? Izin Pak, terima kasih.